wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jirana, NIM H0522556. Nah, di sini saya akan membahas materi pertama, yaitu landasan berpikir tentang gerakan literasi. Nah, apa sih itu literasi? Nah, literasi itu merupakan konsep yang saat ini sangat tidak asing dalam berbagai bidang kehidupan. Nah, literasi dapat kita maknai dari berbagai pengertian. Literasi berasal dari bahasa Latin yaitu literatus, yang berarti orang yang belajar. Dan juga pengertian belajar di sini dikaitkan dengan sebuah proses belajar untuk mengolah dan memahami sebuah informasi dalam paradigma lama. Literasi dikaitkan dengan kegiatan belajar membaca dan menulis. Hal ini terus berkembang sekian lama sehingga literasi membaca dan menulis, konsep ini terus berjalan sehingga literasi selalu dipandang dalam aspek keaksaraan atau bahasa atau melek huruf. Nah, ada juga literasi dapat pula dimaknai dari tinjauan UNESCO bahwa literasi akan sangat menyentuh hak dari setiap individu di dunia dan merupakan hak mendasar bagi setiap orang untuk menjadi pembelajaran. Konsep gerakan literasi sekolah. Proses belajar menjadi bagian kebutuhan perkembangan manusia sehingga prinsip belajar sepanjang hayat menjadi bagian dari prinsip hidup manusia. Proses pembelajaran seumur hidup identik terhadap upaya menumbuh kembangkan budi pekerti pembelajaran mulai proses yang terintegoris, terencana dan berkensi nabungan proses berkesembangannya. Ini menjadi pembudayaan. Sekolah sebagai suatu sistem pemerintah merencanakan sebagai gerakan literasi sekolah GLS yang bertujuan terbentuknya pembelajaran sepanjang hayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fajri dengan NIM H0522554. Baik, di sini saya akan membacakan materi saya, yaitu gerakan literasi sekolah berdasarkan 9 agenda prioritas nawacita. Gerakan literasi sekolah di sekolah dasar bertujuan menciptakan ekosistem pendidikan yang literasi, yakni lingkungan yang menyenangkan dan ramah peserta didik, sehingga menumbuhkan semangat warga untuk belajar, berempati, dan peduli, dan menghargai sesama, memiliki semangat ingin tahu dan cinta pengetahuan, memampukan warga untuk cakap dalam komunikasi, berkontribusi kepada lingkungan sosial, serta mampu mengakomodasi partisipasi seluruh warga sekolah dan lingkungan eksternal sekolah. Sementara itu, tujuan umum gerakan literasi sekolah adalah menumbuh kembangkan budi pekerti peserta didik melalui pembudayaan ekosistem literasi sekolah yang diwujudkan melalui gerakan literasi sekolah agar mereka menjadi pembelajar sepanjang hayat. Sementara itu, tujuan khususnya antara lain yang pertama, menumbuh kembangkan budaya literasi membaca dan menulis siswa di sekolah. Kedua, meningkatkan kapasitas warga dan lingkungan sekolah agar literasi. Ketiga, menjadikan sekolah sebagai taman belajar yang menyenangkan dan ramah anak agar warga sekolah mampu mengelola pengetahuan. Dan yang keempat, menjaga keberlanjutan pembelajaran dengan menghadirkan beragam buku bacaan dan mewadahi berbagai strategi membaca. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan, saya Rasmi yang H0522560. Saya akan melanjutkan materi gerakan literasi pedagogik. Gerakan literasi pedagogik sekolah dengan fokus literasi pedagogik merupakan landasan cara berpikir dan rasional. Perlunya gerakan literasi dilaksanakan oleh seluruh warga sekolah secara konsisten dan berkesinambungan secara teratur. Oleh karena itu, gerakan literasi pedagogik perlunya dipahami dan dilakukan dengan melakukan sosialisasi.
perencanaan dan evaluasi yang berkelanjutan. Tanggung jawab atas gerakan literasi sekolah menjadi terganggu. Tanggung jawab bersama antar pihak pemerintah sekolah, manajemen, tenaga pendidik, dan peserta didik atau orang tua peserta didik dan masyarakat. Baik, langsung saja saya akan melanjutkan materi yang telah dipaparkan oleh teman kelompok saya. Saya Nur Fadila sebagai pemateri ke-6 dengan NIM H0522565. Langsung saja, literasi pedagogik untuk pendekatan mengajar instruktivisme, konstruktivisme, dan sosio-konstruktivisme. Pendekatan instruktivisme adalah cara mengajarkan pengetahuan kepada siswa melalui pemberian instruksi-instruksi perintah. Guru berbicara, memberi perintah, menanamkan pengetahuan, dan siswa cenderung pasif dalam menerima dan memahami informasi. Pendekatan mengajar konstruktivisme adalah pendekatan mengajar yang menekankan pada pembangunan pengetahuan melalui aktivitas atau kegiatan yang dilakukan siswa untuk membangun pengetahuan mereka terhadap suatu hal. Dalam hal ini, siswa dianggap sudah tahu dan mampu mengintegrasikan pengetahuannya dengan pengalamannya, melakukan trial error, mengembangkan pengalaman baru, dan melakukan proyek berbasis kinerja. Sementara itu, guru hanya memandu, membimbing siswa berpikir kritis, analisis, dan sintetis. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan materi dari tema saya, yaitu gaya mengajar sebagai komponen nilai-nilai pedagogi. Gaya mengajar adalah cara guru ketika melakukan interaksi pedagogi. Gaya mengajar dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan faktor alamiah. Berikut macam-macam gaya mengajar guru, yaitu yang pertama, gaya mengajar komando, gaya mengajar latihan, gaya mengajar resiprokal, gaya mengajar penugasan, gaya mengajar penemuan terpimpin, gaya mengajar pemecahan masalah, dan yang terakhir gaya mengajar eksplorasi. Nah, adapun model komunikasi sebagai komponen nilai-nilai pedagogi. Yang pertama, orang visual atau penglihatan. Pada tipe ini, orang mengakses visual seperti warna, hubungan ruang dan gambar. Yang kedua, orang auditori atau pendengaran. Pada tipe ini, informasi diakses dengan jenis bunyi dan kata, musik, nada, irama, rima, dialog internal, dan suara. Yang ketiga, orang kinestik atau meraba, merasa, mencium, dan mengecap. Pada tipe ini, gerakan menjadi sarana dalam menerima informasi, suka dengan gerakan fisik, bermain peran, dan membuat model. Sekian.